Body image adalah sebuah fenomena pemikiran dari orang-orang bagaimana menilai seorang manusia. Ya, pada dasarnya dalam agama Kristen kita tahu bahwa manusia dibagi dalam 3. Yang pertama adalah fisik, kemudian rohani, dan jiwa. Dan ketika seseorang hanya menilai dari satu sisi saja, yaitu dari segi fisiknya saja, maka itu yang disebut dengan body image. Pada dasarnya manusia memang ingin disebut sempurna. Manusia ingin dipandang sebagai manusia yang baik, manusia dipandang sebagai manusia yang sempurna, bisa dilihat, enak, bisa bergaul, dan lain sebagainya. Untuk itulah manusia berlomba-lomba untuk memperbaiki keadaan tubuhnya supaya bisa diterima dalam lingkungannya, bisa diterima dalam sosialnya, dan juga bisa bebas bergaul dengan siapa saja. Jelas, karena apa yang kita lihat ya dalam iklan-iklan di televisi dan lain sebagainya itu menawarkan banyak produk supaya seorang bisa memiliki tubuh yang ideal, yang gemuk bisa langsing, yang kurus bisa tambah kekar dan lain sebagainya. Jelas mempengaruhi juga iklan-iklan yang memberikan jaminan bahwa mereka bisa membuat orang lebih confident, itu juga mempengaruhi manusia untuk bisa ikut dan masuk ke dalam penilaian bahwa body image adalah sesuatu yang penting dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari. Dampak negatifnya pasti ada, karena untuk menciptakan tubuh yang ideal, beberapa orang menggunakan dan menjual produk-produk yang bisa untuk melangsingkan tubuh atau untuk meningkatkan, untuk menambah tinggi, berat badan, dan lain sebagainya. Produknya, tidak semua produk tersebut cocok dengan tubuh seseorang, sehingga apabila itu tidak cocok bisa mengakibatkan penyakit kanker, penyakit yang lain, penyakit tumor, karena interaksi antara obat dengan tubuh yang tidak klop atau tidak seimbang. Itu dampak negatifnya. Betul, saya setuju bahwa wanita lebih mementingkan penampilan, body image, supaya mereka dapat diterima dalam lingkungannya, dapat diakui keberadaannya, dan dapat menjadi perhatian bagi lawan jenisnya. Kenapa laki-laki tidak? Karena laki-laki memiliki karakter yang sangat berbeda dengan wanita. Lelaki tidak pernah memandang diri sendiri sebagai seorang yang belum sempurna, tetapi laki-laki lebih memiliki kepercayaan diri meskipun dengan tubuh yang gemuk, dengan tubuh yang kurus, laki-laki lebih punya kepercayaan diri dibandingkan wanita. Yang akan timbul dalam diri seseorang apabila dia mengapa dia mengambil program untuk body image, karena memang dia merasa tidak dihargai, dia merasa tidak diterima dalam lingkungannya, dia memiliki tubuh yang kurang sempurna, sehingga dia punya keinginan untuk merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik. Nah, perasaan ini pasti ada dalam diri setiap wanita, supaya wanita bisa diterima dalam lingkungannya, dalam pergaulannya, di dalam grupnya, dalam kehidupan bermasyarakat. Isu-isunya adalah bahwa sekarang itu timbul suatu fenomena di mana orang hanya ingin bergaul dengan orang-orang tertentu saja. Misalnya artis hanya mau bergaul dengan sesama artis, kemudian seniman hanya ingin bergaul dengan para seniman, sehingga orang-orang yang tidak memiliki kesamaan dengan orang lain akan berusaha merubah diri mereka supaya mereka bisa sama dengan orang lain dan diterima dalam lingkungan tersebut. Dalam kekristenan tidak ada hukum khusus dari firman Tuhan yang mengatakan
boleh tidak kita merubah bentuk tubuh kita, boleh tidak kita mempercantik diri. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan wanita, dan Allah menciptakan mereka secara sempurna. Nah, kesempurnaan yang Allah ciptakan adalah kesempurnaan yang mutlak, bahwa laki-laki diciptakan dengan kesempurnaannya, dengan sifat, dengan karakter, dengan body sebagai laki-laki, dengan kulit, dengan mata, dengan rambut sebagai laki-laki, dan wanita pun diciptakan secara mutlak sempurna dengan postur tubuh, dengan anggota tubuh yang sempurna. Jadi tidak ada perbedaan dan tidak ada hal yang tidak baik dalam diri manusia. Nah, usaha manusia untuk memperbaiki diri adalah usaha yang baik apabila itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Maksudnya tidak merubah apa yang sudah ada. Kalau orang gemuk ingin menjadi lebih kurus, itu usaha dan memang perlu usaha. Kalau orang kurus ingin menjadi lebih besar badannya lagi, itu juga usaha dan itu tidak melanggar perintah Tuhan. Yang melanggar perintah Tuhan adalah apabila seorang tidak bisa menerima dirinya sendiri sebagai karya ciptaan Tuhan yang sempurna. Banyak hal yang bisa dilakukan bagi orang-orang tersebut. Pertama, dia harus menyadari bahwa tubuhnya adalah kesempurnaan dari ciptaan Tuhan. Itu harus ada. Kemudian kalau memang dia merasa tubuhnya tidak sempurna, dia bisa datang bersekutu di gereja, karena gereja merupakan tempat di mana bisa menerima siapa saja, baik dia orang yang kurus, dia tidak memandang body image, dia tidak memandang latar belakang, dia tidak memandang gereja tempat yang tidak memandang status sosial, dia bisa bersama-sama bersekutu. Dan saya berharap supaya orang-orang tersebut tidak menjadi minder dengan bentuk tubuhnya, karena memang Tuhan tidak pernah menciptakan satu orang manusia pun dalam bentuk tubuh yang sama. Tuhan sangat adil, Tuhan sangat kuasa, dan dia bisa menciptakan manusia dalam bentuk apapun juga. Jadi terima keadaan diri sendiri sebagai anugerah yang besar daripada Tuhan.